Perjalanan road trip kali ini kami akan meninggalkan kota Tasikmalaya menuju Bandung. Namun bukan lewat jalur yang biasa. Kami memilih melintasi Garut via jalur Cijapati, sebuah rute yang dikenal sepi, penuh tikungan, tanjakan, dan diapit hamparan perbukitan yang memanjakan mata. Di balik sunyinya jalan, selalu ada cerita yang menanti. Entah itu pemandangan yang luar biasa, perjalanan yang menantang, atau momen-momen sederhana yang justru menjadi kenangan. Ikutilah bersama kami, menikmati setiap kilometer perjalanan, merasakan sensasi touring yang tenang, ditemani suara mesin, udara pegunungan yang segar, dan panorama alam yang memukau. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gun Ceharet. Dan untuk video kali ini kita akan trip ke Bandung bersama sang istri, Ibu Pipih, dan sang anak, Teteh Cindy. Kita bertiga akan trip ke Bandung. Mudah-mudahan di perjalanan diberikan kelancaran. Amin. Dan keselamatan. Amin. Gimana keseruan kita saat di perjalanan? Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, pagi ini kita akhirnya memulai road trip dari kota Tasikmalaya menuju kota Bandung. Seperti biasa, sebelum berangkat kita pastikan dulu semuanya aman. Kondisi mobil sudah dicek, bahan bakar terisi, dan semoga perjalanan hari ini diberikan kelancaran sampai tujuan. Oke teman-teman, kita ke Bandungnya mau lewat jalur Garut ya. Kenapa? Takut nanti di sana kalau misalkan jalur gentong takutnya macet. Jadi kita akan menggunakan jalur alternatif yaitu jalur Garut, biar bisa menikmati perjalanan dengan nyaman. Oke guys, kita sudah nyampe di Jalan Cikunir ya. Jalan Cikunir, Singaparna. Suasana sekarang lumayan cerah ya, dan mudah-mudahan cerah sampai tujuan, dan mudah-mudahan di perjalanan diberikan kelancaran. Kita belum sarapan, jadi Teh Cindy sama ibu lagi makan dulu di mobil guys. Ya seperti ini karena memang tadinya mau kemarin ke Bandung itu, tetapi ada hal dan lainnya nggak jadi ya kemarin. Jadi ke Bandungnya jadinya sekarang. Ini juga via Garut, lewat Garut. Mudah-mudahan nggak macet ya di perjalanan. Biasanya kalau ke Garut tuh memang nggak macet, beda sama ke jalur gentong. Dan ini teman-teman, ini jalan provinsi ya, jadi jalan provinsi Jawa Barat, dan memang jalannya bagus. Kalau misalkan jalan provinsi itu memang pada bagus ya, jadi udah dibenerin sama Bapak Aing yaitu Bapak KDM. Dan teman-teman, sekarang kita udah nyampe perempatan Cipasung ya, perempatan Jalan Baru Cisinga. Nih di depan ada perempatan. Untuk ke kiri itu ke Cipasung, pesantren Cipasung, dan untuk ke kanan ke Manul Huda. Biasanya ke kiri ke Manul Huda, ini mah yang ke kanan itu ke Jalan Cisinga, ke Jalan Baru yang tembusnya ke Raja Pola. Bisa ke Bandung juga lewat sana, tapi kita mau jalan Garut. Perjalanan terus berlanjut, meninggalkan Singaparna menuju arah Salawu. Pagi ini lalu lintas masih cukup lancar, jadi perjalanan terasa santai dan nyaman. Saat ini kami melintas di kawasan alun-alun Singaparna, yang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Meski masih pagi, suasana di sekitar alun-alun sudah mulai ramai,
dengan warga yang beraktivitas dan para pedagang yang mulai membuka usahanya. Bagus. Kita udah nyampe alun-alun Singaparna. Nah, kita udah nyampe di Singaparna, teman-teman. Dan inilah suasananya di sini. Ada pasar Singaparna. Ada pasar Singaparna juga di sebelah kiri. Dan untuk sebelah kanannya itu alun-alun Singaparna yang udah direnovasi atau diperbaharui ya. Tuh, ada mie baso Bogasari. Mie baso Bogasari. Jadi lapar. Kalau di sini memang padat ya, karena memang alun-alun itu berdekatan dengan pasar. Jadi padat terus kalau di sini. Apa? Alun-alun itu tempat nyantai atau ciri khas kota atau ciri khas kabupaten. Biasanya setiap kota atau setiap kabupaten suka ada alun-alunnya. Itu ciri khas tersendiri. Di Bandung ada. Ada alun-alun Bandung juga. Tasik juga ada alun-alun Tasik. Singaparna ada alun-alun Singaparna. Di apa namanya? Kan Tasik Mataga. Singaparna juga. Iya, kalau Tasik Singaparna itu Kabupaten Tasik. Guys, kita udah nyampe di Salau ya, dan kita akan beli dulu jajanan ke minimarket dulu. Teh, ayo teh. Hai. Nah, kita udah nyampe di Salau, di Kecamatan Salau. Oke guys, kita akan lanjut lagi karena kita udah selesai belanja di minimarketnya. Kita akan lanjut lagi perjalanan kita. Kan ini mau di rumah. Apa-apa, gue pengen ini biar tidak jangar. Kok permen aku nggak dibeli? Takutnya nanti nyeri gigi kalau teteh sini beli permen. Kosong tuh bu. Oh, kosong. Kosong. Karena aku belum makan. Kiri, Sosisnya jangan kiri, dulu aman, dimakan. kiri aman. Oh. Oke guys, kita akan lanjut lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Biar tidak jangar makan sosis. Mau? Ah, Enak kan? disuapin sama istri enak guys. Walaupun pedas. Pedas kan? Pedas. Ah. Sekarang baru jam 9.37, setengah 10 ya. Jadi kita akan ke Garut dulu sebentar. Kita akan menjemput mama sama bapak di Garut. Dan langsung kita OTW ke Bandung. Setelah melewati alun-alun Singaparna, perlahan suasana kota mulai kita tinggalkan. Kendaraan pun tidak terlalu padat, membuat perjalanan kita terasa lebih nyaman. Di depan, jalur menuju Salau mulai menyuguhkan pemandangan yang berbeda. Hamparan sawah, pepohonan hijau, dan udara yang semakin sejuk menjadi teman sepanjang perjalanan. Inilah salah satu alasan saya suka road trip. Bukan hanya tentang sampai di tujuan, tetapi menikmati setiap pemandangan, setiap tikungan, dan setiap momen yang dilewati selama perjalanan. Semakin jauh perjalanan, suasananya semakin terasa berbeda. Bangunan pertokoan mulai berkurang, berganti dengan hamparan sawah dan pepohonan yang membuat mata terasa segar. Nah, ini teman-teman, ini perbatasan Tasik dan Garut. Kita sudah berada di
Cilawu. Nah, dan di sebelah kiri nanti kita ketemu ada pasar-pasar, tapi kita ini baru di perbatasannya aja teman-teman. Dan lucunya teman-teman, sebelah kiri itu Kabupaten Garut udah, dan untuk sebelah kanan yaitu masih Kabupaten Tasik. Sebelah kanannya masih Kabupaten Tasik ya teman-teman. Karena memang jalan ini perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Kita sudah berada di Pasar Cilawu. Nah, di sini yang tadi perbatasan Tasik deket ya ke Pasar Cilawu Garut. Nah, kalau misalkan orang Garut, orang Cilawu pasti ke pasarnya ke pasar ini ya, teman-teman. Di sini sangat ramai sekali teman-teman, tuh lihat ya. Nah, ini udah di daerah Cilawu Garut. Oke teman-teman, kita udah nyampe perempatan naon itu Bu? Perempatan Sukadana. Sukadana. Dan tuh belok ke kanan kita akan menuju ke Bandung ya. Jadi di lampu merah ini kita akan belok ke kanan. Mumpung lampu hijau kita gaskeun. Berarti kita akan melewati bundaran dianya, bundaran sucinya. Nah, di sana kita akan melewati bundaran suci dan langsung OTW ke Bandung. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Garut. Saat ini kita berada di kawasan Bundaran Suci yang menjadi salah satu titik penting sekaligus gerbang menuju pusat kota Garut maupun jalur ke arah Bandung. Lalu lintas pagi ini masih cukup ramai, tetapi tetap mengalir dengan lancar. Dari sini, perjalanan akan kita lanjutkan menuju jalur Cijapati, rute yang terkenal dengan suasana pegunungan, tikungan yang menantang, dan pemandangan alam yang indah. Semakin mendekati jalur tersebut, udara mulai terasa lebih sejuk, dan panorama di sepanjang jalan perjalanan juga semakin memanjakan mata. Perjalanan masih panjang, jadi mari kita nikmati setiap kilometernya. Siapa tahu di depan nanti ada pemandangan menarik atau pengalaman seru yang bisa kita abadikan selama road trip kali ini. Setelah melewati Bundaran Suci, perjalanan kembali terasa lebih tenang. Perlahan keramaian kota mulai tertinggal di belakang, berganti dengan jalan yang semakin terbuka dan udara yang semakin sejuk. Di depan, jalur menuju Cijapati mulai menyambut dengan deretan pepohonan, perbukitan hijau, serta jalan yang berkelok mengikuti kontur alam. Inilah salah satu bagian perjalanan yang paling saya tunggu. Berkendara di jalur seperti ini memang punya sensasi tersendiri. Tidak perlu terburu-buru, cukup nikmati setiap tikungan, setiap pemandangan, dan suasana yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Semoga cuaca tetap cerah sampai tujuan, supaya semua keindahan sepanjang perjalanan ini bisa terekam dengan maksimal. Oke, kita lanjutkan road trip kali ini. Masih banyak pemandangan indah yang menanti di depan.
Semakin jauh meninggalkan pusat kota Garut, suasana perjalanan terasa semakin tenang. Kendaraan mulai berkurang dan jalan di depan didominasi tikungan panjang serta tanjakan yang perlahan membawa kita ke kawasan pegunungan. Pemandangan di sepanjang jalur ini benar-benar memanjakan mata. Hamparan pohon hijau, kebun-kebun milik warga, dan udara yang begitu segar membuat perjalanan terasa semakin menyenangkan. Jalur Cijapati memang bukan sekedar jalan penghubung menuju Bandung. Bagi pecinta road trip, rute ini menawarkan pengalaman berkendara yang berbeda. Setiap tikungan menghadirkan pemandangan baru, sehingga perjalanan tidak terasa membosankan. Yang terpenting, tetap berkendara dengan santai dan utamakan keselamatan, karena menikmati perjalanan jauh lebih berarti daripada terburu-buru mengejar tujuan. Pelan-pelan kita menanjak sambil menikmati pemandangan hijau di kanan dan kiri jalan. Udara terasa semakin sejuk dan setiap ketinggian yang berhasil dilewati menyuguhkan panorama yang semakin indah. Jalur seperti ini memang membutuhkan konsentrasi lebih. Tanjakan dipadukan dengan tikungan membuat kita harus tetap fokus dan menjaga kecepatan agar perjalanan tetap aman dan nyaman. Meski begitu, rasa lelah seolah terbayar dengan pemandangan alam yang terbentang di depan mata. Inilah salah satu alasan mengapa saya selalu menikmati road trip lewat jalur Garut menuju Cijapati. Setelah berhasil melewati tanjakan tadi, jalan masih terus berkelok mengikuti kontur perbukitan. Sesekali terlihat lembah dan hamparan kebun yang membentang di kejauhan, menciptakan pemandangan yang begitu menenangkan. Cuaca hari ini juga sangat mendukung. Langit terlihat cerah dengan awan putih yang menggantung di atas perbukitan, membuat perjalanan terasa semakin menyenangkan. Di jalur seperti ini, saya lebih memilih menikmati perjalanan dengan santai, tidak perlu terburu-buru, karena setiap sudut jalan selalu menawarkan pemandangan yang berbeda. Sesekali terlihat kendaraan di arah berlawanan melintas, namun secara keseluruhan jalur ini masih terasa cukup lenggang. Suasana yang tenang seperti ini memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta road trip. Perjalanan terus berlanjut menyusuri jalur pegunungan. Di setiap tikungan selalu ada pemandangan baru yang membuat perjalanan ini terasa begitu istimewa. Di sebelah kanan terlihat hamparan perbukitan hijau, sementara di sisi kiri terbentang lembah yang menambah indah suasana. Rasanya ingin berhenti sejenak untuk menikmati udara segar dan mengabadikan momen ini. Jalur Cijapati memang menawarkan pengalaman berkendara yang berbeda. Selain menantang dengan tanjakan dan tikungannya, jalur ini juga menyuguhkan panorama alam yang masih sangat alami. Selama perjalanan, yang terpenting adalah tetap menjaga kecepatan, memberi ruang bagi kendaraan lain, dan selalu mengutamakan keselamatan. Perjalanan menuju Bandung masih cukup jauh,
Tetapi justru bagian seperti inilah yang membuat sebuah road trip terasa berkesan. Bukan hanya soal tujuan, melainkan setiap cerita yang tercipta di sepanjang perjalanan. Semakin jauh perjalanan, suasana pegunungan semakin terasa. Jalan yang berkelok seolah mengajak kita menikmati setiap meter perjalanan tanpa terburu-buru. Kalau melewati jalur ini, jangan hanya fokus pada tujuan, sesekali lihat ke sekitar. Karena keindahan alam Garut memang punya daya tarik yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perjalanan masih terus berlanjut menuju Bandung, masih banyak tikungan, tanjakan, dan pemandangan indah yang menanti di depan. Jadi, mari kita nikmati setiap kilometer perjalanan ini dengan penuh rasa syukur. Oke teman-teman, sedikit pesan untuk yang ingin melewati jalur ini. Kalau memungkinkan, usahakan jangan melintas sendirian pada malam hari. Selain karena jalurnya cukup sepi, penerangan jalan di beberapa titik juga masih sangat minim. Ditambah banyak tikungan dan tanjakan, sehingga jarak pandang menjadi lebih terbatas. Kalau memang harus melewati jalur ini saat malam, pastikan kondisi kendaraan benar-benar prima, bahan bakar cukup, dan usahakan tetap berhati-hati selama perjalanan. Kalau siang hari, jalur ini menawarkan pemandangan yang luar biasa indah. Tapi saat malam tiba, suasananya berubah menjadi jauh lebih sunyi. Jadi keselamatan tetap menjadi yang paling utama. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan menikmati indahnya jalur Cijapati menuju Bandung. Tak terasa, perjalanan sudah hampir memasuki wilayah Kabupaten Bandung. Setelah melewati jalur pegunungan yang penuh tikungan dan tanjakan, sebentar lagi kita akan meninggalkan wilayah Garut. Alhamdulillah, perjalanan sejauh ini berjalan lancar. Pemandangan yang indah dan udara pegunungan yang sejuk benar-benar menjadi pengalaman yang membuat road trip kali ini terasa istimewa. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mulai memasuki kawasan Kabupaten Bandung. Terlihat suasana di sekitar mulai berubah. Jika sebelumnya didominasi perbukitan dan pepohonan, kini sudah mulai banyak kawasan industri dan deretan pabrik di sepanjang jalan. Lalu lintas pun terasa sedikit lebih ramai dibandingkan jalur pegunungan yang baru saja kita lewati. Tanda bahwa kita semakin dekat dengan kawasan perkotaan. Alhamdulillah, perjalanan sejauh ini berjalan lancar. Kita lanjutkan lagi menuju pusat kota Bandung. Semoga tetap aman dan tanpa kendala sampai tujuan.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah nyampe di kota Bandung dan saat ini posisinya sudah dekat dengan alun-alun Bandung. Sebenarnya banyak tempat menarik yang bisa dikunjungi di sekitar sini. Namun karena tujuan utama kita masih jauh, kali ini kita tidak mampir dan akan langsung melanjutkan perjalanan menuju kawasan Lembang, Bandung Barat. Sayangnya baterai kamera sudah mulai lowbat dan kemungkinan sebentar lagi akan mati. Jadi untuk perjalanan dari sini menuju Lembang sepertinya tidak sempat direkam. Nanti kita lanjut lagi saat sudah tiba di Lembang. Semoga baterai kamera sudah siap lagi supaya perjalanan berikutnya tetap bisa kita abadikan. Jadi kita ketemu lagi di lokasi berikutnya. Setiap perjalanan selalu dimulai dengan sebuah langkah. Dari Tasikmalaya menuju Bandung, kami menikmati setiap kilometer, setiap tikungan, dan setiap pemandangan yang tersaji di sepanjang jalan. Dan kini, kami telah tiba di Bandung. Bukan hanya tujuan yang berhasil dicapai, tetapi juga cerita dan kenangan yang tercipta selama perjalanan. Alhamdulillah teman-teman, kita udah nyampe di Lembang. Maaf pas perjalanan dari Bandung ke Lembangnya tidak di video karena memang baterainya habis. Dan kita nginep di sini nih, di hotel Yahis, di hotel ini nih, di hotel Yeheskil yang berada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Suasananya lega banget di sini dan cocok bagi teman-teman semua yang mau berlibur ke Lembang. Di sini juga ada beberapa kamar nih, dan tamannya luas sekali. Dan itu mobil si Demun lagi parkir di sana. Ya teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.